Inilah Kim Chun Ho. Di usianya yang masih muda, ia adalah definisi dari ketekunan. Bukan di tengah kemewahan, melainkan di bawah lampu neon yang berkedip di kamar sempitnya. Ayahnya seorang kuli, ibunya penjahit lepas. Tapi di tangan Chun Ho, pensil adalah pedang dan buku adalah perisai. Setelah berbulan-bulan tanpa tidur, sebuah amplop tebal tiba. Universitas Seoul, beasiswa penuh. Kemenangan itu bukan hanya miliknya, tapi milik seluruh keluarga. Chun Ho melangkah ke gerbang megah Universitas Seoul. Dia mengenakan satu-satunya setelan jas yang ia miliki. Sedikit kebesaran, senyum di wajahnya memudar. Di koridor, para mahasiswa lain berbincang tentang liburan di Eropa dan mobil sport baru. Begitu mereka melihat sepatu usangnya dan jaket yang agak lusuh, bisikan-bisikan mulai terdengar. Anak beasiswa, anak orang miskin. Setiap ejekan terasa seperti tamparan. Ia menyadari, beasiswa hanya membawanya masuk, tapi status sosial adalah gerbang yang tak bisa ia lewati. Saat makan siang, saat dia duduk sendirian di kafetaria yang ramai, air mata hampir jatuh. Namun, dia teringat akan senyum bangga ayahnya. Dia menyeka matanya. Jika mereka meremehkan dari mana ia berasal, ia akan membuat mereka menghormati kemana ia akan pergi. Setiap buku adalah perlawanan. Setiap tugas adalah deklarasi. Dia tidak datang untuk dihormati. Dia datang untuk unggul. Kim Chun Ho muda yang tampan, anak dari keluarga miskin, tahu bahwa latar belakangnya adalah bukan aib, melainkan bahan bakarnya. Ia akan menjadi cerminan bahwa bakat sejati, tekad yang membaja, dan kerja keras akan selalu mengalahkan kesombongan. Gerbang itu kini menunggunya untuk keluar. Bukan lagi sebagai anak beasiswa, tapi sebagai seorang juara. Ruang kelas dipenuhi bisikan, bukan diskusi akademis, melainkan ejekan. Di sana, di barisan depan, duduklah Park Min Seok dan gengnya. Mata mereka tertuju pada Kim Chun Ho, yang duduk di belakang dengan kemeja yang sama. Lagi, lihat sepatunya, bisik salah satu dari mereka. Sudah mau lepas solnya? Tawa-tawa kecil menyebar. Namun Chun Ho seolah tidak mendengarnya. Dia membuka buku catatannya, pena di tangan. Siap, dosen mulai menjelaskan konsep ekonomi yang kompleks. Kata-kata mengalir, mengisi ruang. Min Seok dan gengnya masih sesekali melirik Chun Ho. Menunggu reaksinya, menunggu dia pecah. Tapi Chun Ho tak bergeming. Setiap kata yang keluar dari dosen ia tangkap. Matanya tajam, konsentrasinya penuh. Buku catatannya terisi rapi. Setiap poin penting ia serap dengan serius. Setiap goresan pena adalah bentuk perlawanan. Setiap catatan adalah investasi untuk masa depannya. Min Seok dan gengnya akhirnya bosan. Mereka kembali ke ponsel masing-masing atau menggambar di buku. Bagi mereka, Chun Ho hanya anak miskin dengan pakaian lusuh. Tapi bagi Chun Ho, pelajaran ini adalah pintu menuju dunia yang lebih baik. Dunia di mana pakaian tidak menentukan nilai seseorang. Di saat mereka membuang waktu, Chun Ho sedang membangun fondasi. Dia tahu, nilai sejati bukan pada merek yang menempel di baju, tapi pada ilmu yang terukir di kepala dan hati. Dia bukan hanya mendengarkan, dia sedang merencanakan kebangkitan. Ketegangan memenuhi ruang kelas saat Profesor Ko berdiri di depan, memegang tumpukan lembar ujian. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu, penentu nasib semester. Park Min Seok dan gengnya saling pandang, yakin mereka akan mendominasi. Lalu, Profesor Ko tersenyum tipis. Ada satu mahasiswa yang berhasil meraih nilai sempurna, katanya. Ruangan senyap, semua mata mencari siapa sosok genius itu. Mahasiswa itu adalah Kim Chun Ho. Mata semua orang beralih ke Chun Ho. Ia duduk di sana, di barisan belakang, dengan ekspresi terkejut yang samar. Namun kemudian digantikan oleh ketenangan. Park Min Seok dan gengnya terdiam. Mata mereka membelalak tidak percaya. Ejekan dan bisikan meremehkan yang biasa mereka lemparkan kini terasa hambar. Profesor Pai berjalan mendekat, menyerahkan lembar ujian Chun Ho dengan senyum tulus. Kerja bagus, Chun Ho. Saya sangat terkesan. Chun Ho menatap lembar ujiannya. Tidak ada coretan merah, hanya angka sempurna. Ini bukan hanya angka, ini adalah validasi atas setiap jam tanpa tidur,
Setiap ejekan yang ia abaikan, dan setiap tetesan air mata yang ia sembunyikan. Iri hati terlihat jelas di wajah teman-temannya yang dulu meremehkan. Chun Hao tidak mencari balas dendam, tetapi ia telah memberikan balasan terbaik, keunggulan. Dia membuktikan bahwa bakat dan kerja keras akan selalu bersinar lebih terang daripada status sosial dan cemoohan. Ketika matahari terbenam, dan sebagian besar mahasiswa pulang ke rumah atau berpesta, Kim Chun Hao baru memulai shift keduanya. Jas alma maternya tergantung rapi di kamar kos kecilnya. Kini, ia mengenakan jaket kurir, tas punggung besar melilit punggungnya. Ini adalah kehidupannya yang lain. Bukan mahasiswa cemerlang, melainkan pelari malam. Setiap langkah di jalanan kota yang dingin adalah langkah menuju mimpinya. Malam tiba, jalanan berubah menjadi labirin cahaya dan bayangan. Chun Hao berlari, bukan berjalan. Kotak-kotak paket berayun di tangannya. Setiap beratnya adalah tanggung jawab. Ada obat-obatan yang harus segera sampai, hadiah ulang tahun yang dinantikan, atau dokumen penting. Ia tak pernah mengeluh. Keringat membasahi dahinya. Napasnya tersengal, namun matanya tetap tajam. Fokus pada tujuan berikutnya. Setiap tetesan keringat adalah investasi. Setiap pengiriman adalah janji yang ditepati. Di suatu sudut jalan yang sepi, ia berhenti sejenak, menatap ke atas. Bulan purnama bersinar terang. Ia teringat akan keluarga di rumah, akan buku-buku yang menunggunya di kos, dan akan janji yang ia buat pada dirinya sendiri. Ia bukan hanya seorang kurir paket, ia adalah kurir impian. Setiap kotak yang ia bawa, setiap pengiriman yang ia selesaikan, adalah langkah kecil untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dia adalah bukti nyata bahwa harga diri bukan dari status, melainkan dari kerja keras dan integritas. Malam itu, setelah seharian kuliah dan bekerja sebagai kurir, ponsel Chun Hao berdering. Sebuah panggilan tak terduga. Ada keran air yang macet di apartemen dekat kampus. Meskipun lelah, Chun Hao selalu siap membantu. Ia mengenakan overall kerja, membawa tas peralatan. Ini bukan tugas biasa kurir, tapi ia butuh uang. Dan keahliannya di bidang reparasi sesekali membantunya. Ia melangkah menyusuri lorong apartemen yang mewah, bertanya-tanya siapa pemiliknya. Chun Hao menekan bel pintu, terdengar langkah kaki dari dalam, dan pintu perlahan terbuka. Sebuah aroma bunga melati menyeruak. Chun Hao mendongak, dan waktu seakan berhenti. Di ambang pintu berdiri seorang wanita muda, anggun dan memesona. Rambutnya tergerai indah, matanya lebar dan sedikit terkejut. Itu adalah Han Sujin, primadona kampus, gadis yang selalu menjadi pusat perhatian, dan yang selalu dikelilingi oleh Park Min Seok dan gengnya. Ekspresi terkejut terlihat jelas di wajah Chun Hao. Sujin juga tampak terkejut. Ia mungkin mengenali Chun Hao sebagai anak beasiswa, yang selalu jadi bahan bisikan. Di antara mereka terbentang jurang status sosial yang dalam. Chun Hao dengan pakaian kerjanya yang sederhana, dan Sujin dengan aura kemewahannya. Namun, tatapan mata mereka saling bertemu. Sejenak melupakan perbedaan itu. Sebuah keran macet telah mempertemukan dua dunia yang berbeda. Ini bukan hanya tentang memperbaiki pipa. Ini adalah awal dari sesuatu yang tak terduga. Keheningan menggantung di antara mereka. Chun Hao masih terpaku, terkejut melihat Han Sujin di hadapannya dalam balutan pakaian sederhana. Ia menunggu cemoohan, atau setidaknya tatapan meremehkan yang biasa ia dapatkan dari teman-teman Sujin. Namun, Sujin tersenyum. Senyum tipis yang hangat, jauh berbeda dari citra glamor dan angkuh yang ia tunjukkan di kampus. Senyum itu memecah kekakuan, sekaligus membuat hati Chun Hao sedikit mencair. "Masuklah," kata Sujin dengan suara lembut. "Terima kasih sudah mau datang malam-malam begini." Chun Hao mengangguk kaku, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia melangkah masuk, melewati ambang pintu, ke dalam apartemen mewah yang kontras dengan kehidupannya. Ia merasa canggung, tangannya memegang kotak peralatannya erat-erat. Namun, di balik rasa canggung itu, ada kekaguman. Ia melihat sisi Sujin yang berbeda, sisi yang lebih manusiawi, lebih nyata, jauh dari panggung sandiwara kampus. Sambil Chun Hao mulai memeriksa keran yang macet, Sujin duduk di sofa, mengawasinya dengan tenang. Ia tidak menunjukkan sikap merendahkan.
atau jijik dengan pakaian kerja Chunho. Bahkan, ia menawarkan segelas air. Di tengah keheningan apartemen itu, Chunho merasa seolah-olah melihat Sujin yang sebenarnya, bukan primadona kampus yang menjadi idola banyak orang. Status sosial mereka sejenak terlupakan. Yang tersisa hanyalah dua manusia, satu yang butuh bantuan, dan satu yang siap membantu. Sebuah awal dari pengertian yang lebih dalam. Ejekan di kampus tidak pernah berhenti. Bahkan setelah nilai sempurna di ujian, Park Min-seok dan gengnya semakin menjadi jati. Nilai bagus tidak akan mengubah latar belakangmu, sindir mereka. Bisikan-bisikan, tatapan meremehkan, dan tawa di belakang punggung semakin sering Chunho dengar. Rasa putus asa kadang-kadang muncul, mengikis semangatnya. Ia merasa terpojok, seolah-olah seluruh kampus adalah Rin yang ingin menjatuhkannya. Namun, di tengah badai ejekan itu, sebuah bayangan muncul di benaknya. Senyum tulus Han Sujin. Bukan Sujin yang glamor di kampus, melainkan Sujin yang ramah di apartemennya. Ingatan akan tatapan tanpa penghakiman. Dan kebaikan sederhana itu menyalakan kembali api di hati Chunho. Dia menyadari, di balik semua cemoohan, ada orang-orang yang melihatnya lebih dari sekadar anak miskin. Sujin adalah bukti bahwa kebaikan dan pengertian itu ada. Chunho mengepalkan tangannya. Dia tidak akan menyerah. Pertemuannya dengan Sujin adalah pengingat bahwa ada hal yang lebih penting daripada pengakuan dari orang-orang dangkal. Dia akan belajar lebih keras, bekerja lebih giat, dan membuktikan dirinya bukan untuk Park Min-seok dan gengnya, tetapi untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, dan untuk nilai-nilai yang ia pegang teguh. Tekadnya membara. Ia akan menunjukkan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh omongan orang lain, tapi oleh tindakan dan ketekunannya. Aula kampus penuh sesak. Ini adalah final kompetisi riset paling bergengsi, dan Kim Chunho adalah salah satu finalis. Ia berdiri di panggung, di samping para peserta lain yang berpenampilan mewah. Sementara ia hanya dengan kemeja sederhana. Park Min-seok dan gengnya duduk di barisan depan, yakin bahwa Chunho hanya akan mempermalukan diri sendiri. Han Sujin duduk di antara kerumunan. Matanya tertuju pada Chunho, memberinya semangat dalam diam. Dekan berdiri di podium, memegang amplop, dan pemenang kompetisi riset tahun ini adalah Kim Chunho. Kata-kata itu menggema di seluruh aula. Ruangan mendadak senyap, semua orang terkejut. Park Min-seok dan gengnya membeku. Mulut mereka sedikit terbuka. Mereka tidak bisa percaya. Profesor Choi tersenyum bangga. Chunho terdiam sejenak, lalu perlahan mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi kelegaan dan kebahagiaan. Kemudian, suara tepuk tangan mulai terdengar. Pertama, satu, lalu dua, dan akhirnya seluruh ruangan. Di antara semua tepuk tangan itu, ada satu yang paling keras, paling tulus. Han Sujin berdiri, memberikan tepuk tangan paling meriah. Matanya berbinar bangga. Ia tidak lagi memikirkan status sosial. Ia melihat kerja keras, tekad, dan kecerdasan yang sejati. Chunho memandang Sujin, senyum tulus merekah di bibirnya. Kemenangan ini bukan hanya miliknya, tapi juga validasi bagi mereka yang percaya padanya. Setelah kemenangan riset, Sujin tidak lagi hanya tersenyum dari jauh. Ia mulai mendekati Chunho, awalnya dengan alasan akademik. Bisakah kau membantuku memahami konsep ini? Tanyanya lembut di perpustakaan. Chunho masih sedikit canggung. Dengan senang hati membantu, mereka mulai menghabiskan waktu bersama. Bukan hanya di kelas, tapi juga di sela-sela perkuliahan. Sebuah jembatan mulai terbangun di antara dua dunia yang berbeda. Malam-malam di perpustakaan berubah menjadi lebih hidup. Mereka belajar, bertukar pikiran, dan sesekali tawa mereka memecah keheningan. Sujin melihat lebih dari sekadar mahasiswa cemerlang. Ia melihat ketekunan, integritas, dan hati yang tulus. Chunho melihat lebih dari sekadar primadona kampus. Ia melihat kebaikan, kecerdasan, dan jiwa yang hangat. Sujin selalu ada untuk mendukung, memberinya semangat saat ejekan kampus kembali terdengar. Biarkan saja, bisiknya suatu kali. Mereka tidak tahu apa yang mereka lewatkan. Pertemuan tak sengaja di apartemen. Belajar bersama, tawa, dan dukungan.
Semua itu menumbuhkan benih-benih perasaan yang lebih dalam. Suatu sore, di bawah pohon rindang di taman kampus, di tengah obrolan tentang masa depan, tangan mereka saling menggenggam. Bukan lagi sekadar teman, bukan lagi sekadar rekan belajar. Di mata mereka, ada cinta yang mekar, melampaui status sosial, melampaui bisikan dan ejekan. Chunho telah menemukan bukan hanya seorang kekasih, tetapi juga seorang pendukung yang melihat jiwanya. Malam itu, hujan turun tipis. Di bawah naungan atap halte bus kampus, Kim Chunho dan Han Soo-jin berdiri, berbagi payung. Suasana menjadi hening, hanya ada suara rintik hujan. Jantung Chunho berdegup kencang. Ia tahu, ini adalah saatnya. Setelah semua tawa, dukungan, dan tatapan penuh arti, ia tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Ia menatap Soo-jin, matanya penuh keraguan sekaligus harapan. Dengan napas tertahan, Chunho akhirnya berucap, "Soo-jin, aku mencintamu." Kata-kata itu meluncur, jujur dan tulus. Soo-jin menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak menjawab dengan kata-kata. Sebaliknya, ia melangkah maju, membuang payung yang terjatuh, dan menyatukan bibirnya dengan bibir Chunho. Dalam ciuman yang penuh semangat, hujan membasahi mereka, menjadi saksi bisu dari perasaan yang akhirnya terungkap. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar sorakan dan tepuk tangan. Park Min-sok dan gengnya, yang kebetulan lewat, menyaksikan adegan itu. Kali ini, tidak ada ejekan, tidak ada bisikan meremehkan. Hanya ada keheningan terkejut yang kemudian berubah menjadi sorak kagum dan tepuk tangan. Mereka telah menyaksikan bukan hanya ciuman, tapi juga kemenangan cinta sejati yang melampaui semua batasan sosial. Chunho dan Soo-jin berpisah dari ciuman, saling tersenyum, hati mereka penuh kebahagiaan.